Selamat datang di Cerita Sin. Untuk kalian yang baru di channel ini, selamat datang, salam kenal, aku Sinta Huang. Ini adalah segmen baru di channel Sinta Huang supaya gak bosen ya lihat makan terus. Aku ngedit aja bosen loh lihat makanan terus. Ya sebenarnya ini adalah konten yang pengen banget Sinta bawain dari awal bikin channel, tapi Sinta cukup takut ya waktu itu. Sekarang juga sedikit takut, tapi Sinta bakal berusaha untuk bisa membawakan segmen ini. Nah, jadi untuk segmen cerita Sin ini, Sinta akan membawakan cerita horor berdasarkan pengalaman Sinta, keluarga, teman, ataupun saudara. Dan buat kalian yang mungkin punya cerita horor atau mungkin teman-teman kalian punya cerita horor dan mau Sinta untuk menceritakannya, kalian bisa inbox ke Gmailnya Sinta, ada di bawah, oke? Nah, untuk cerita pertama ini Sinta bakal bawain kisah nyata dari akongnya Sinta sendiri. Akong itu kakek, ya kakek itu dari bahasa Hokkien. Akong Sinta dari mama ya, jadi papanya mama gitu. Jadi sekitar 45 tahunan lalu, waktu itu mama Sinta masih berumur 6 atau 7 tahun ya. Jadi saat itu akongnya Sinta dan teman-temannya ini kurang lebih sekitar 8 atau 9 orang itu pergi ke rel kereta api ya, malam-malam, mungkin setengah malam kali ya. Dan itu mereka membawa jelangkung ya, dan seperti yang kita tahu ya, hampir semua tempat punya penunggunya, bahkan termasuk kamar Sinta ini. Baru pembukaan. Nah, jadi seperti yang kita tahu kalau setiap tempat itu ada penunggunya atau arwah-arwah yang belum menyeberang. Jadi dia kayak, ini untuk kepercayaan Sinta dan beberapa kepercayaan lain yang mungkin serupa ya. Jadi arwah-arwah yang dia belum mendapatkan tempat, dia masih dia masih punya urusan di dunia gitu ya, salah satunya. Nah, kebetulan di rel kereta api ini pernah ada kecelakaan yang menyebabkan kematian. Nah, di sana aku sama teman-temannya main jelangkung. Tapi di situ nggak ada seorang ahli atau yang bisa ngehandle kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu. Dan ternyata jelangkung itu berhasil dirasuki seorang arwah. Yang mana arwah ini adalah seorang wanita yang mati dalam kecelakaan. Ya awalnya ditanya-tanya gitu kan. Nah, saat disuruh pergi, biasa kalau kalian nonton Ouija, tanya dia mati kenapa, dia umur berapa, habis itu sudah baik gitu kan. Nah, saat itu arwahnya diminta kembali, tapi dia tidak mau. Dia minta lilin, dibelikanlah lilin. Tapi dia nggak mau pergi lagi. Dia minta ini, dia minta itu, dituruti, tapi dia nggak mau pergi gitu loh. Nah, sampai akhirnya karena kesel ya, karena akongnya Sinta dan teman-teman kesel, akhirnya jelangkung ini dibuang ke parit atau selokan, dibuang ke parit. Udah buang aja lah. Nggak lama kemudian kakeknya Sinta, akongnya Sinta itu mulai sakit-sakitan. Sebenarnya itu sakitnya ringan banget ya, seperti ya demam, batuk, flu, tapi nggak sembuh-sembuh. Bahkan sampai bulanan, sekitar mungkin 2 atau 3 bulan itu nggak sembuh-sembuh. Dan ama itu nenek ya, istrinya aku, ama. Jadi ama itu sudah bawa berobat ke dokter ini, ke sini, ke sana, sampai habis biaya yang cukup banyak, tapi tetap nggak berhasil gitu, berobat ke sana sini, obat udah diminum nggak berhasil, nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Sampai akhirnya ama tanya ke orang pintar, ini sebenarnya ada apa sih, kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Ternyata akong ini diganggu oleh arwah wanita itu tadi. Jadi di antara
semua orang yang ikut main Jalangkung itu sekitar 8 atau 9, termasuk Akung ini kena sialnya. Nggak lama setelah itu ya, setelah tahu kabar itu, tiba-tiba Akung ini nggak bergerak, dia cuman berbaring selonjoran itu aja, diem, nggak gerak gitu, matanya juga nggak terpejam. Nah, lidahnya ini keluar gini, jadi giginya tuh gigit lidahnya gini. Nah, saat itu Ama memasukkan tangan ke mulutnya ini ya, dengan maksud supaya melepas gigitannya itu, tapi nggak berhasil. Yang ada tangan Ama tuh malah terluka dan berdarah ya. Nggak lama setelah itu, hitungan beberapa menit aja, belasan menit, aku sudah nggak bernafas lagi. Jadi ya, aku meninggal. Nah, jadi itu adalah salah satu cerita dari keluarga Sinta ya. Sinta mau memperingatkan buat kalian akan lebih baik untuk nggak usah berhubungan dengan hal-hal semacam itu, karena ada beberapa hal di dunia ini yang sebaiknya tidak dicampuri oleh tangan manusia, apalagi yang tidak punya kepentingan pada hal tersebut. Ya, semoga cerita yang Sinta sampaikan ini bisa dipetik hikmahnya oleh kalian ya. Sekian dulu cerita untuk segmen ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.